Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua baik-baik saja. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini mempresentasikan materi yang ada di buku pengantar akuntansi 2 yang diterjemahkan dan diadaptasi ke setting Indonesia dari buku accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Kali ini saya akan bahas materi di bab 17, yaitu analisis laporan keuangan. Seperti biasa, video lengkapnya dan video terkait soal dan pembahasan analisis laporan keuangan dapat Anda temukan di e-learning.penerbitsalemba.com. Cari e-learning pengantar akuntansi 2 Warren dan kawan-kawan. Oke, kita mulai ya. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, menjelaskan prosedur dasar atas analisis laporan keuangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan analisis laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas yang jatuh tempo atau utang yang jatuh tempo. Yang ketiga, menggunakan analisis laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit. Oke, kita mulai. Berikut ini adalah prosedur analisis dasar dalam analisis laporan keuangan. Nah, ada analisis horizontal, ada analisis vertikal, dan ada analisis common size. Nah, ada yang keempat sebetulnya, kita melakukan analisis rasio. Rasio berarti kita membandingkan satu angka dengan angka yang lain. Fokusnya nanti sebetulnya lebih banyak ke analisis rasio. Berikutnya akan dijelaskan apa itu analisis horizontal, vertikal, dan analisis common size. Berikut contoh-contohnya. Yang pertama adalah analisis horizontal. Analisis atas kenaikan dan penurunan pada laporan keuangan komparatif. Laporan keuangan komparatif berarti kita membandingkan satu laporan keuangan satu periode dengan laporan keuangan periode yang sebelumnya. Katakan misalnya kita bandingkan laporan keuangan 2024 ya, yang mungkin baru saja keluar, dibandingkan dengan laporan keuangan 2023. Untuk pos yang sama, kita akan lihat apakah ada kenaikan dan penurunan dalam jumlah rupiahnya dan kenaikan dan penurunan dalam persentase. Ini adalah dasar dari analisis horizontal. Berikutnya akan dijelaskan ilustrasi analisis horizontal untuk laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Nah, contoh laporan posisi keuangan nih, aset lancar 31 Desember 2016 110 miliar 403 rupiah. Tahun 2015 itu 105 161. Nah, ini kenaikan atau penurunan, ini jumlah yang 5242 ini adalah aset lancar 2016 dikurangi aset lancar 2015. Persentasenya ini berarti adalah aset lancar 2016 dikurangi aset lancar 2015 dibagi dengan aset lancar 2015. Nah, analisisnya silakan Anda baca bukunya Pengantar Akuntansi 2 Warren ya, yang diterjemahkan dan diadaptasi ke konteks Indonesia. Ingat, beli yang original karena yang original itu ada e-learningnya, tambahan pembelajaran secara digital yang hanya bisa diakses pembeli buku original. Nah, berikutnya adalah analisis vertikal. Dengan melakukan analisis vertikal, kita membandingkan masing-masing pos terhadap jumlah tertentu dalam laporan keuangan. Untuk laporan posisi keuangan, jumlah pembandingnya adalah total aset. Dan untuk laporan laba rugi, jumlah pembandingnya adalah total penjualan neto. Slide berikutnya akan memperlihatkan analisis vertikal untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Laporannya itu Anda lihat di bukunya ya. Berikutnya adalah analisis vertikal untuk laporan laba rugi.
Nah, PT Astra Internasional ya. Nah, ini kita bagi seluruh pos dalam laporan laba rugi dengan pendapatan neto. Contoh, beban pokok 144.652 kita bagi dengan pendapatan 181.004 dapat 79,9%. Jadi beban pokok pendapatan itu 79,9% dari pendapatan neto. Laba bruto juga 36.432 bagi 181 20,1%. Jadi semua pos dalam laporan laba rugi itu dibandingkan dengan pendapatan neto. Dan ini hasilnya 2016 dan ini adalah 2015. Berikutnya adalah analisis common size. Di sini kita membandingkan laporan keuangan perusahaan dengan perusahaan yang sejenis atau dengan rata-rata industri. Perusahaan sejenis ini adalah perusahaan lain yang memiliki model bisnis yang sama dengan perusahaan yang sedang kita lakukan analisis atas laporan keuangannya. Bisa memperlihatkan kinerja perusahaan, posisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan pesaing atau dibandingkan dengan rata-rata industri. Apakah lebih baik atau justru malah lebih buruk. Berikutnya adalah analisis rasio masuk ke likuiditas. Nah, kemampuan perusahaan untuk melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, ini atau disebut juga dengan istilah analisis posisi lancar. Kemampuan perusahaan memenuhi liabilitas jangka pendek dengan aset lancar atau current asset yang dimiliki. Jadi mudahnya liabilitas jangka pendeknya diselesaikan dengan aset lancar, misalnya dengan kas untuk dibayarkan. Nah, rasio-rasio terkait likuiditas itu minimal ada 3 di sini. Yang pertama adalah modal kerja neto atau net working capital. Berikutnya adalah rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio atau ada juga yang mengatakan sebagai exit test ratio. Nah, 3 rasio ini dapat digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan. Apakah perusahaan bisa melunasi liabilitas jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Kalau perusahaan dalam jangka pendek aja tidak bisa melunasi utang-utang jangka pendeknya, bagaimana keberlanjutan perusahaan di masa depan dalam jangka panjang juga dipertanyakan. Kita mulai pembahasan terkait rasio likuiditas dengan rasio yang pertama yaitu adalah modal kerja neto atau net working capital. Formulanya modal kerja neto itu adalah aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Nah, perusahaan sebisa mungkin net working capital-nya atau modal kerja netonya adalah positif. Jangan negatif. Kalau negatif, nanti dikhawatirkan perusahaan tidak bisa melunasi liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, berikut ini adalah rasio modal kerja neto 2016 dan 2015 PT Astra Internasional. Sumber dari mana? Sumber dari buku. Makanya baca buku Pengantar Akuntansi 2 Warren, terjemahan dan adaptasi Indonesia yang original tentu saja. Kalau kita lihat di sini, aset lancar 2015 105 161 dikurangi liabilitas jangka pendeknya 76242 dapat modal kerjanya 28919, sedangkan 2016 modal kerjanya turun jadi 21324. Nah, terjadi karena kenaikan pada aset lancar itu lebih rendah daripada kenaikan pada liabilitas jangka pendeknya. Nah, kelemahan menggunakan modal kerja neto adalah kalau kita bandingkan perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu size-nya atau ukurannya atau total asetnya itu bisa berbeda. Jadi kita nggak bisa bandingkan perusahaan yang total asetnya 10 kali dengan perusahaan yang total asetnya 1 kalinya gitu ya. Karena total asetnya sudah berbeda 10 kali. Dan nanti net working capitalnya pasti perusahaan yang dengan total aset lancar yang kecil akan lebih rendah daripada net working capital untuk perusahaan yang total aset lancar yang besar. Jadi kelemahan penggunaan modal kerja neto adalah perusahaan itu ukurannya, size-nya atau total asetnya berbeda-beda. Berikut rasio likuiditas berikutnya adalah rasio lancar. Dengan rasio lancar, kita membagi aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, rasio lancar atau current ratio ini minimal itu harus di atas 1. Berarti total aset lancarnya harus lebih besar daripada
liabilitas jangka pendeknya. Kalau kejadiannya sebaliknya, rasio lancarnya di bawah 1, nah ini ada kemungkinan perusahaan akan menghadapi kesulitan likuiditas dalam jangka pendek, kesulitan untuk membayar liabilitas jangka pendek saat jatuh tempo dengan aset lancar yang dimiliki. Nah, berikut ini adalah rasio lancar PT Astra Internasional 2016 dan 2015. Sumber dari bukunya ya. Aset lancar 2015 105,161 dibagi liabilitas jangka pendeknya 1,38. Nah, ini mengalami penurunan di 2016 1,24. Nah, kita akan lihat apa faktor yang menyebabkan rasio lancar ini mengalami penurunan. Nah, rasio likuiditas berikutnya adalah rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio. Nah, rasio lancar atau current ratio ini mengalami kelemahan, ya, ada kelemahan karena aset lancar yang dimasukkan dalam yang kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek ini berisikan juga aset-aset lancar yang tidak mudah untuk dikonversi atau dirubah menjadi kas saat dibutuhkan. Contoh misalnya persediaan. Persediaan adalah aset lancar. Tapi kalau persediaan mau dikonversi menjadi kas, itu harus dijual. Harus ada permintaan dari pelanggan. Nah, berarti dalam hal ini, persediaan tidak terlalu liquid. Kemudian juga ada beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Katakan perusahaan menyewa satu bangunan selama setahun, sudah bayar di awal seluruhnya, kemudian setelah 6 bulan berhenti gitu ya untuk nggak nyewa lagi, biasanya tidak dikembalikan sisanya. Nah, oleh karena itu diperlukan rasio likuiditas yang betul-betul bisa menggambarkan kondisi likuiditas perusahaan yang lebih baik daripada rasio lancar. Nah, itu adalah rasio cepat. Nah, rasio cepatnya itu hanya memasukkan aset lancar, dikurangi persediaan, dikurangi beban dibayar di muka, dibagi liabilitas jangka pendek. Nah, atau ini kas dan setara kas, ditambah investasi jangka pendek, ditambah piutang usaha. Nah, ya. Jadi ini sama aja nih, ini dengan yang ini sama. Oke. Nah, sama rasio cepat itu harus kalau ingin aman itu di atas 1. Nah, terkadang rasio lancarnya besar tapi rasio cepatnya kecil. Nah, itu terjadi karena perusahaan memiliki terlalu banyak persediaan. Nah, terkait dengan likuiditas, itu rasionya dipengaruhi terhadap pengelolaan dua aset besar dalam aset lancar. Biasanya di perusahaan ya, yang pertama adalah piutang usaha atau account receivable, berikutnya adalah persediaan. Nah, analisis piutang usaha ini memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk menagih piutang usahanya. Biasanya perusahaan menjual produk atau jasanya secara kredit gitu ya. Nah, nanti kemampuan perusahaan dalam mengubah piutang menjadi kas itu sangat penting. Nah, ada adigium menjual lebih mudah daripada menagih. Jadi pastikan ketika menjual secara kredit, pelanggan yang akan beli itu memang memiliki kemampuan untuk membayarkan piutangnya. Nah, ada dua rasio yang bisa digunakan. Yang pertama adalah perputaran piutang atau account receivable turnover, dan yang kedua adalah jumlah hari piutang. Oke, kita bahas satu-satu. Rasio perputaran piutang usaha formulanya adalah penjualan dibagi dengan rata-rata piutang usaha. Nah, sebetulnya perusahaan ada dua cara penjualan, ada secara tunai maupun secara kredit. Kalau bisa membedakan mana yang tunai, mana yang kredit, maka yang digunakan dalam penjualan ini adalah penjualan secara kredit. Tapi kalau tidak ada, bisa menggunakan data total penjualan di perusahaan. Nah, semakin tinggi perputaran piutang usaha, biasanya semakin disukai. Rasio berikutnya adalah jumlah hari piutang usaha. Berapa lama rata-rata dibutuhkan, berapa hari rata-rata dibutuhkan untuk menagih piutang usaha atau merubah dari penjualan dari piutang usaha menjadi cash. Nah, bisa pakai formula seperti ini atau sebetulnya bisa juga dicari dengan cara 365 dibagi rasio perputaran piutang atau account receivable turnover. Nah, ini kan sudah kita cari nih perputaran piutang di
rasio sebelumnya. Tinggal kita bagi saja atau Anda menggunakan seperti ini. Nah, rata-rata penjualan harian ini berarti adalah total penjualan dibagi setahun itu di 365 hari. Nah, itu dia. Oke, nah aset lancar yang kedua yang perlu diperhatikan pengelolaannya atau manajemennya adalah persediaan. Nah, ini analisis persediaan melihat kemampuan perusahaan mengelola persediaannya. Order dari katakan dari pemasok, kemudian produksi, jadi barang jadi, kemudian dijual. Nah, dilihat di sini apakah terjadi efisiensi dalam pengelolaan persediaannya. Nah, dua rasio yang dapat digunakan untuk menilai efisiensi pengelolaan persediaan adalah yang pertama perputaran persediaan atau inventory turnover dan jumlah hari persediaan. Kita masuk yang pertama adalah rasio perputaran persediaan. Nah, ini formulanya adalah beban pokok penjualan atau cost of goods sold atau beban pokok pendapatan dibagi dengan rata-rata persediaan. Semakin tinggi, umumnya semakin disukai. Satu kali putaran adalah katakan beli bahan baku dari pemasok, kemudian produksi, dikonvert jadi barang jadi, dijual satu kali. Nah, tapi ini tergantung dari industrinya. Ada industri yang perputaran persediaan cepat ya, katakanlah misalnya ya yang paling simple misalnya kita jual sayuran gitu ya, itu mungkin satu hari. Tapi ada juga yang bidang usahanya itu yang perputaran persediaannya rendah setahun, misalnya jual alat-alat elektronik. Nah, itu perputarannya rendah. Nah, berikut ini adalah rasio perputaran persediaan. Nah, kalau kita lihat di 2015 8,35, sedangkan di 2016 terjadi penurunan 8,01. Tadi sebelumnya kita sudah lihat di piutang terjadi ada perbaikan ya, meskipun tidak signifikan. Nah, di persediaan itu mengalami penurunan. Nah, ini mungkin faktor yang menyebabkan akhirnya rasio lancar perusahaan itu mengalami penurunan dari 2015 ke 2016. Berarti kedepannya harus intensifkan lagi nih efisiensi atau pengelolaan persediaannya agar menjadi lebih efisien. Nah, berikutnya adalah jumlah hari persediaan. Berapa lama persediaan harus tersimpan di perusahaan sampai dia terjual. Nah, ini formulanya adalah rata-rata persediaan dibagi dengan beban pokok penjualan harian. Beban pokok penjualan harian ini adalah cost of goods sold-nya dibagi dengan 1 tahun diasumsikan 365 hari. Nah, ini sebetulnya kita bisa gunakan formula 365 dibagi dengan inventory turnover yang sudah dihitung sebelumnya. Semakin sedikit jumlah hari persediaan, itu lebih disukai. Karena kalau persediaan lama berada di gudang, dikhawatirkan nanti rusak ataupun hilang atau tidak lagi tidak lagi sesuai dengan tren yang ada di pelanggan. Nah, berikutnya adalah rasio aset tetap terhadap liabilitas jangka panjang. Nah, ini kemampuan membayar utang jangka panjang. Perusahaan bisa dilihat dari rasio ini. Rasio ini perlu diperhatikan lebih mendalam oleh pihak kreditur. Karena pihak kreditur harus mengamankan utang yang jangka panjang yang diberikan kepada perusahaan. Nah, biasanya aset tetap ini dijaminkan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jadi kalau perusahaan gagal bayar utang jangka panjangnya, maka aset yang menjadi kolateralnya akan diambil. Nah, formulanya adalah aset tetap dibagi liabilitas jangka panjang. Semakin tinggi rasio ini, semakin aman harusnya kreditur atas utang yang diberikan ke perusahaan. Berikut ini adalah rasionya di 2016 dan 2015. Kalau kita lihat terjadi peningkatan yang signifikan ya, dari 0,98 ke 1,32. Ini terjadi karena adanya peningkatan aset tetap untuk peningkatan kapasitas produksi, tapi justru ada penurunan utang jangka panjang dari 42 menjadi 32. Jadi hasil akhirnya adalah rasio aset tetap terhadap liabilitas jangka panjangnya mengalami peningkatan. Berikutnya adalah rasio liabilitas terhadap ekuitas. Nah, ini persentase aset yang didanai oleh liabilitas dan ekuitas.
dalam persamaan akuntansi kita ketahui aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi aset ini adalah investasi bagi perusahaan, didanai oleh pihak ketiga liabilitas dan dari ekuitas pemegang saham. Nah, berapa persen aset didanai oleh liabilitas dan ekuitas? Semakin tinggi aset didanai oleh ekuitas, berarti resiko gagal bayar, resiko keuangan perusahaan semakin kecil. Nah, formulanya adalah rasio total liabilitas plus ekuitas. Nah, ini rasionya, let's say maksimalnya adalah 1. Berarti kalau 1, total liabilitas sama dengan total ekuitas. Atau rasio liabilitas terhadap aset adalah 50%. Ini adalah rasio laba sebelum pajak terhadap beban bunga, memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya. Nah, ini juga rasio yang penting untuk dianalisis oleh para kreditur. Formulanya adalah laba sebelum pajak, earning before tax ditambah beban bunga, interest, dibagi dengan beban bunga. Semakin tinggi rasio ini, ya semakin tinggi rasio ini, semakin disukai ya, oleh kreditur juga, karena kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya menjadi lebih baik. Jadi ketika nanti beban bunga jatuh tempo, maka perusahaan bisa dengan mudah melunasinya. Nah, berikut ini adalah rasionya 2016 dan 2015 ya. Terjadi penurunan di 2016 karena terjadi peningkatan pada bunganya ya. Bunganya dari 1370 menjadi 1745. Terjadi penurunan. Berikutnya kita masuk ke analisis profitabilitas. Analisis profitabilitas adalah memperlihatkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan. Berikut ini adalah beberapa rasionya. Ada rasio penjualan terhadap aset, return on asset, return on equity, laba per saham atau earning per shares, rasio harga terhadap laba, dividen per saham, dan dividen yield. Kita masuk, yang pertama adalah rasio penjualan terhadap total aset. Ini kemampuan perusahaan menggunakan aset untuk memperoleh pendapatan. Nah, formulanya adalah penjualan dibagi total aset rata-rata. Nah, kalau di buku ini, total asetnya tidak termasuk investasi jangka panjang. Karena investasi jangka panjang itu bukan diniatkan untuk meningkatkan penjualan, tapi untuk memperoleh pendapatan keuangan, ya, dividen maupun bunga. Jadi bisa dikeluarkan investasi jangka panjang, tapi kadang ini dia memasukkan semua total aset rata-rata. Oke. Nah, kalau di rasio berikutnya dalam profitabilitas adalah return on asset atau imbal hasil atas aset. Memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari aset yang diberikan dan juga melakukan efisiensi dari kegiatan operasionalnya. Formulanya adalah laba setelah pajak plus beban bunga dibagi total aset rata-rata, atau ada yang menggunakan laba setelah pajak saja ya. Nah, ini formula yang ada di buku. Ini adalah return on equity atau imbal hasil ekuitas. Ini memperlihatkan imbal hasil yang diterima oleh pemegang saham biasa atau ordinary shareholder. Nah, formulanya adalah return on equity, laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Semakin tinggi, maka semakin baik untuk pemegang saham biasa. Berikutnya adalah laba per saham atau earning per share. Ini memperlihatkan berapa laba yang dihasilkan dari setiap saham biasa yang ada di perusahaan. Nah, ini juga salah satu rasio yang sering diberitakan dalam informasi atau bisnis surat kabar keuangan ya, informasi keuangan, karena digunakan juga nanti ke rasio yang berikutnya ya. Nah, EPS atau laba per saham adalah laba setelah pajak dikurangi dividen saham preferen jika ada struktur saham preferen di struktur permodalan perusahaan dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Semakin tinggi, biasanya semakin disukai. Nah, laba per saham 2015 dengan 2016 terjadi peningkatan dari 260 ke 305. Nah, ini
dibandingkan nanti estimasi dari para analis terkait laba per saham dari PT Astra di 2016 ya. Kalau estimasinya di bawah 300 berarti di sini kinerja dari Astra dalam hal laba per saham itu mengalahkan estimasi yang ada di para analis. Nah, berikutnya adalah price earning ratio. Ini rasio yang membandingkan antara harga saham dengan earning per share atau laba per saham. Formulanya harga saham biasa dibagi earning per share. Ini juga mengindikasikan prospek ya. Umumnya semakin tinggi price earning ratio berarti semakin prospektif saham perusahaan. Berikutnya dividen per saham. Ini berapa dividen yang dibagikan dari dari laba yang dihasilkan dibagi dengan jumlah lembar saham biasa. Jadi dividen per saham. Berikutnya dividen yield. Ini memperlihatkan dividen saham biasa dibagi dengan harga saham biasa dalam persentase. Ini penting bagi investor yang berinvestasi pada saham-saham yang secara reguler setiap tahun membagikan dividen. Semakin tinggi semakin baik. Nah, ini 2015 dibandingkan 2016 terjadi penurunan. Dengan demikian berakhir sudah video pembelajaran tentang analisis laporan keuangan yang merupakan materi bab 17 dari buku Pengantar Akuntansi 2 yang diadaptasi dan diterjemahkan ke Indonesia dari buku Accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Jangan lupa untuk mengunjungi elearning.penerbitsalemba.com, dapatkan e-learning yang ada di Penerbit Salemba 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.